Kon ngeloni kok ramange dicek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara, teman-teman? Wabarakatuh. Ada Kang Oji. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa Pak Oji ke-mute lagi. Kang Fauzi ke-mute lagi, Kang. siap. Oh ya, ke-mute ya. Baik, teman-teman. Selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur ya teman-teman kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar kembali ya teman-teman tentang materi yang sebenarnya cukup teknis banget sehingga menjadi penting ya teman-teman untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan mulai teman-teman. Jadi pada malam hari ini Kang Indra ya tentu saja sebagai pembicara kita selaku sales dan juga CRM dari Fatih Group nanti akan mengangkat sebuah tema yang menarik ya teman-teman, yaitu kesalahan terbesar pengguna WhatsApp marketing begitu ya teman-teman. Jadi karena memang kita ketahui ya bahwa WhatsApp menjadi salah satu platform yang cukup favorit digandrungi ya oleh pengguna-pengguna tidak hanya di Indonesia, mungkin juga di mancanegara ya teman-teman, sebagai salah satu platform komunikasinya. Dan tentu dalam pelaksanaan atau penggunaan WhatsApp ini bisa saja kita fungsikan sebagai dengan tujuan untuk memarketingkan sebuah produk begitu ya teman-teman. Dan malam hari ini kita akan belajar dengan Kang Indra ya. Kang Indra bisa bantu untuk di enable waiting room-nya. Dan alhamdulillah ini sudah ada hampir 30 peserta nih ya teman-teman. Sebentar lagi nanti kita akan buka. Dan malam hari ini juga teman-teman bertepatan juga dengan acara Silaknas ya Kang Indra ya. Silaturahim nasional ya dari developer properti syariah yang diselenggarakan di Batu Malang ya teman-teman, dari 30 November sampai dengan 2 Desember. Dan kebetulan malam hari ini Kang Midan juga sedang di Malang nih teman-teman. Dan mungkin sebagian juga peserta teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang biasanya ikut pada malam hari ini sepertinya juga sebagian sedang ada di Malang ya Kang Indra. Luar biasa ya teman-teman. Tapi meskipun demikian malam hari ini kita tetap melaksanakan ngobrol properti untuk terus bisa berbagi bersama teman-teman semuanya. Dan tidak lupa mungkin teman-teman kami juga menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang sudah bergabung. Mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi sebagian memang sudah sering ya teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai bisa dibuka kameranya teman-teman terlebih dahulu supaya kita bisa memastikan ini di layar tidak hanya saya dan Mas Indra saja ini, tetapi juga memastikan teman-teman juga stay ya di depan monitornya ya. Kang Indra, saya ingin sapa dulu. Bagaimana Ya, siap, Kang Indra Kang. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kang. Ini juga sambil Sehat ya? bantu peserta yang Alhamdulillah. belum Kang bisa Indra akses ini nih. baru sembuh nih teman-teman ya, Masya Allah. Kang Indra ini baru sembuh setelah sakit 3 hari teman-teman ya, 3 hari 3 malam. Tumben-tumbennya Kang Indra sakit. Biasanya dikenal jarang sakit gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah terima kasih Kang Indra ya. Mudah-mudahan malam hari ini sudah bisa fit
supaya bisa berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Dan buat teman-teman mungkin yang ingin mengajak kawan-kawannya yang lain, boleh juga untuk menyebarluaskan link ini, karena acara ini bisa diikuti oleh siapa saja dan memang free, begitu ya teman-teman. Ini acara free kita setiap Rabu malam. Dan kalau di acara Senin dan hari Kamisnya biasanya adalah ngabari, ngariung bahas properti. Ini alhamdulillah sudah hadir Ibu Emila Jenny. Insyaallah, terima kasih Ibu Emila. Kemudian juga ada Pak Adi Rizky. Alhamdulillah ya. Ya, Terima Assalamualaikum. kasih teman-teman ya yang sudah gabung. Waalaikumsalam Kang warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Kang Andi Alamsyah. Wah, ini masih muda nih nampaknya beliau. Kang Andi, dari asal mana Kang Andi kalau boleh tahu? Asal Sulawesi Barat. Wow, dahsyat ya. Mantap-mantap. Luar biasa nih teman-teman kita pada malam hari ini. Baik teman-teman, untuk menambah keberkahan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sudah siap? Ya Kang Fauzi, ke-mute Kang. Siap. Kang Indra sudah siap? Sudah Kang, sudah Kang. Oke, siap. Waktu dan tempat kami persilahkan Kang Indra. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin maaf ya, baru bisa berbagi lagi. Mudah-mudahan ke depannya itu kita bisa rutin ya untuk berbagi. Untuk berbagi khususnya ini janji saya tadinya itu di hari Senin ya. Qadarullah saya masih sakit, ya saya bawakan di acara ngabari Kang Fauzi. Kayak gitu Kang Fauzi. Masih banyak nanti yang akan kita bagikan ilmu trik dan tipsnya mungkin itu di acara ngabari ya, ngariung bahas properti. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu seputar WhatsApp. Nah, ini sayang sekali nih, yang install WhatsApp nggak paham cara penggunaan WhatsApp yang baik dan benar, nggak paham gimana caranya, cuma WhatsAppan aja bisa hasil insya Allah sih puluhan closingan ya. Izin perkenalkan diri dulu ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama dan ini beberapa unit bisnis saya. Salah satunya Moza Clothing, alhamdulillah sudah lebih dari 5 tahun. Dan alhamdulillah saya juga founder dari komunitas bisnis alumni. Saya juga founder dari The Evolve. Saya juga founder dari YDM Cloud. Dan alhamdulillah sekarang saya bagian CS dan CRM Pati Group. Nah, spesialis saya sendiri yaitu saya praktisi copywriting, praktisi Facebook, Instagram, dan WhatsApp marketing. Nah, itu alhamdulillah sudah lebih dari 5 tahun saya perdalam ilmu-ilmu seputar digital marketing, khususnya sosial media marketing, copywriting, WhatsApp marketing. Kayak gitu. Nah, ini sebagian bisnis saya aja ya yang nggak dimasukkan di sini. Alhamdulillah saya juga ada ternak kelinci ya. Alhamdulillah target saya pribadi, goal saya pribadi, one day one business. Ini sebagian yang saya munculkan aja gitu ya. Alhamdulillah baru tercapai itu 3 bulan baru 1 bisnis ya. Mohon doanya biar segera bisa mempercepat one day one bisnisnya. Kayak gitu. Terus alhamdulillah qadarullah baru 3 bulan 1 bisnis. Alhamdulillah salah satu bisnisnya udah running, udah jalan, udah tinggal kontrolnya aja kayak gitu. Karena tujuan saya di tahun ini, khususnya paling lambat di tahun 2025, saya udah bisa ngurangin pengangguran minimal 10%. Alhamdulillah dari sekarang udah, insya Allah sudah banyak sedikitnya membantu para pelajar, alumni-alumni yang anak-anak muda yang baru lulus gitu kan, untuk melek bisnis kayak gitu. Nah, ini sekilas saya, beberapa program saya yaitu Pelajar Go Digital. Alhamdulillah dari mulai 2018 ya.
Dan ini komunitas bisnis alumni, sama ini juga lahirnya dari tahun 2018 ya. Nah, dari sinilah insya Allah tujuan saya yang berwujud ya one day one bisnis bisa terwujud ya, dan bisnis saya yang lainnya. Jadi full dari A sampai Z saya yang bentuk gitu. Dan ini berapa kelas-kelas privat saya ya, alhamdulillah salah satunya nih Kang Hayat. Ini luar biasa ya belajarnya. Kalau privat, yang namanya privat, jam berapa saya kosongnya, ya ayo kita belajar. Yang penting temannya juga bisa ada waktunya. Kayak gitu. Ini sempat sampai jam 12 malam kita belajar WhatsApp, Facebook. Yang ketiga poin materi itu WhatsApp, Facebook, copywriting, Instagram, kayak gitu. Ngobrol-ngobrol bisnis yang alhamdulillah sekarang udah jadi developer nih, gak terasa. Subhanallah. Nah, ini privat digital marketingnya. Nah, dulu nih Salam Akika ini salah satu unit bisnis dari Tasnim ya. Jadi sebetulnya Tasnim dulu saya ngajar di Tasnim, ngebina agen dan agensi Kang Wildan gitu kan. Setelah itu saya ngebina ini unit-unit bisnis yang lainnya. Nah, ini alhamdulillah di trainer-trainer, di developer-developer yang ada di Bogor ya. Alhamdulillah. Nah, ini awal mulanya Kang Wildan ya, sebetulnya nih Tasnim dulu gitu kan, baru unit-unit bisnis yang lainnya. Alhamdulillah bisa sampai saat ini saya bisa terus membersamai Kang Wildan. Keren. Ini foto berapa tahun yang lalu, Kang Indra? Ini fotonya itu tepatnya 2018. Sebetulnya ketemu Kang Wildan itu di banyak program ya. Ada yang namanya program Masih lebih muda ya SMS. sekarang. Iya, alhamdulillah ya. Muka nggak berubah, Kang. Ya. Luar biasa. Nah, alhamdulillah sebetulnya udah rutin dari 2017 2018 itu sudah mulai kenal sedikit gitu kan dengan sama Kang Wildan. Ya alhamdulillah bisa sampai saat ini, Kang. Kayak gitu. Ini awal-awal mulanya Tasnim insya Allah sih sedikit banyaknya tahu gitu kan. Karena sebelum ngajar privat unit bisnis yang lain gitu kan. Sekarang yang alhamdulillah udah jadi warung pamlen, udah besar gitu kan. Ya yang pertama saya pegang itu ininya dulu, agensinya kayak gitu. Ngebina WhatsApp, Facebook, dan Instagram marketing, copywriting, yang kayak gitu aja. Yang memang jadi spesialis saya, Kang. Gitu, Kang. Oke, lanjut. Dan alhamdulillah dipercaya sempat ngisi di JLJ ya, Jakarta Lingkar. Luar, nah alhamdulillah. Nah ini kalau saya spesialisnya offline ya. Alhamdulillah ya. Offline, nah alhamdulillah sekarang dikasih challenge sama Kang Wildan untuk bisa di online-nya juga, tapi bisa diaplikasikan. Semua peserta wajib bisa dan menguasainya, walaupun lewat online gitu kan. Kalau offline enak nih, saya bantu ya, walaupun segaptek apapun, saya pandu nih perlahan-lahan kayak gitu. Nah ini alhamdulillah beberapa program ya, program tadi ya, goal saya itu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, salah satunya menaikkan UMKM. Nah alhamdulillah ini beberapa program. Nah, ini beberapa sekilas penghargaannya ya. Alhamdulillah saya juga sempat menjadi ini sedikit prestasi ya. Ini yang modal di WhatsApp doang gitu kan. Kayak gitu, alhamdulillah bisa atas izin Allah bisa cukup banyak lah closingan, karena sejauh ini ya WhatsApp, Facebook, IG ya mainan saya cuma itu aja sih. Kayak gitu. Tapi yang organik ya, tidak menggunakan iklan. Kayak gitu, alhamdulillah. Nah, ini sekilas nih pelatihannya. Iklan juga ada, tapi mayoritas kalau yang tadi dapat sertifikat yang kayak gitu, sempat ngisi itu, mayoritas itu organik. Kayak gitu, cuma memanfaatkan dunia digital. Kesini alhamdulillah sedikit banyaknya di dunia iklan juga insya Allah agak paham ya. Karena memang udah jadi satu tubuh tuh. Gak bisa organiknya aja, tapi iklannya juga harus agak paham. Dan harusnya expert juga ya. Kayak gitu. Nah ini sekilas pelatihan offline ya, memang yang biasa dilakukan gitu. Nah izin pada kesempatan kali ini, saya ngambil dari materi saya sendiri ya, yang nanti yang akan dipaparkan lengkap dan detail pada tanggal 4 Desember, tepatnya hari Minggu jam 9 sampai jam 5. Kurang lebih ada 45 materi
Kalau saat ini saya berani ngeklaim nih, insya Allah materi terlengkap yang memang betul-betul bahas seputar WhatsApp kayak gitu. Karena lihat referensi dari buku-buku yang lain gitu kan. Mungkin sejauh yang saya dapatkan itu nggak ada nih materi yang selengkap ini. Nah, maka dari itu saya bocorkan berapa materinya. Salah satunya di yang akan saya sampaikan hari ini. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, itu yang akan saya bocorkan. Yang pertama itu bongkar kesalahan terbesar pengguna WhatsApp marketing. Nah, ini yang fundamental banget, tapi efeknya luar biasa. Nanti juga dikasih tahu gimana caranya mengatasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, tanpa panjang lebar, langsung kita mulai aja ya. Nah, ini sekilas ya. Yang harus kita ketahui, perbedaan WhatsApp marketing dan sosial media marketing, yaitu yang pertama dari jenis kontennya. Sekali lagi, dari jenis kontennya. Kayak gitu kan, biasanya untuk teman-teman baru mungkin main di WhatsApp, baru main WhatsApp marketing, udah BC, udah broadcast, udah kayak gitu. Karena mindset di awal atau mungkin informasi ini belum begitu tahu, mungkin ada juga yang menggunakan ya WhatsApp-nya memang khusus untuk broadcast aja gitu. Mungkin ada yang kayak gitu. Karena kan nanti ada KPI khusus yang di WhatsApp. Tapi pada dasarnya sosial media marketing, WhatsApp marketing itu jelas berbeda. Perbedaannya apa aja? Yang pertama, cara menyampaikan konten kepada customer. Kalau sosial media marketing itu sifatnya langsung ke umum atau ke channel. Misalkan konten kita posting di Facebook. Udah tuh orang umum yang install Facebook bisa lihat tuh. Kayak gitu orang umum di sosial media. Jadi di-uploadnya ke sosial medianya dulu. Gitu kan, IG. Ke sosial medianya dulu IG. Jadi sifatnya umum. Kan? Karakter isi kontennya pasti umum dulu. Nah, di situ di sosial media pasti yang dibutuhkannya seperti like, komen, share, interaksi yang kayak gitu. Like, komen, share, yang lihat kayak gitu. Terus kalau sifat konten di sosial media itu benar-benar terbuka dan bebas. Mau teman-teman langsung jualan, oke, gak jadi masalah. Hanya nanti ada algoritmanya tersendiri, gitu kan. Begitupun di WhatsApp. Kalau di WhatsApp, konten yang kita kasih itu langsung kepada konsumen, langsung kepada orang itu sendiri. Maka dari itu nanti harus diperhatikan karakteristiknya konsumennya itu seperti apa. Itu yang harus kita pahami. Gitu. Konsumen ini benar-benar ranahnya ranah privasi gitu. Bukan umum lagi gitu. Bukan sekedar interaksi gitu. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Terus sifatnya konten itu sekali lagi personal. Target marketnya betul-betul sasaran kita banget gitu. Nggak bisa asal-asalan gitu. Kayak gitu. Nah, jadi memang sifatnya ini udah mengerucut. Makanya kalau dikombinasikan gitu kan, ada beberapa, mungkin kalau teman-teman belajar dari beberapa sumber gitu kan, salah satu poin-poinnya itu ya memaksimalkan WhatsApp sama sosial media marketing. Sosial media marketing itu untuk channel, untuk meng-create agar orang itu tahu nomor-nomor WhatsApp kita. Misalkan di posting, diiklanin di sosial media, nanti diarahkannya ke WA kita. Ya itu memang channelnya itu dari umum dulu masuk ke khusus, ke privasi khusus gitu kan. Nah, faktanya gitu kan, udah tahu polanya seperti itu, ketika ngolah di khususnya itu, udah masuk ke WA-nya itu, biasanya disamakan juga seperti di sosial media lagi, kembali lagi ke mentah lagi gitu. Udah tahu kan kalau di funneling kan gini kan ya, gini-gini nih, segitiga gini kan, kelihatan. Nah, yang ranah atas yang sifatnya umum, biasanya, hubungi di WA kami ya, hubungi di WA kami ya. Setelah orang masuk ke WA, biasanya pada bingung. Ngapain, kadang kebanyakan di kita, itu langsung dikasih ya, seperti biasa lagi, udah dianggap umum, bukan di ranahnya privasi lagi. Nah, itu, maka dari itu mudah-mudahan yang ikut Zoom acara hari ini,
bisa sedikit banyaknya mendapatkan knowledge informasi baru bahwa apa aja sih yang setelah orang masuk gitu kan punya nomor WA dari sosial media yang lain gitu kan, Facebook, IG, diarahkannya ke WA, langkah berikutnya harus ngapain aja sih. Mudah-mudahan bisa terbantu dengan adanya Zoom atau materi pada malam ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus berikutnya mindset WhatsApp marketing. Ini nih yang paling penting. Ini yang paling penting kayak gitu. Mindset WhatsApp marketing. Nah, ini yang pertama pasti gunakan WhatsApp untuk mengolah database, untuk ngebangun database. Ingat ya, untuk membangun database. Sekali lagi, gunakan WhatsApp untuk ngebangun database. Kayak gitu. WhatsApp, sekali lagi, WhatsApp itu yang harus ditekankan, itu personal, bukannya umum. Kayak gitu. Kalau mau japri, mau kirim pesan, langsung ke kontaknya, itu pastikan. Ingat WhatsApp itu sifatnya personal, bukan umum lagi. Gitu ya. WhatsApp adalah database yang bisa untuk jangka panjang. Ini yang paling penting beda sama yang lain. Jadi betul-betul harus dijaga. Makanya sayang banget gitu kan yang install WhatsApp gitu kan, khususnya apalagi udah punya bisnis, udah punya unit-unit bisnis yang lain gitu kan. Tapi ketika penggunaan aplikasi WhatsApp ini ya hanya sekedar chatting yang memang tidak begitu paham gitu tentang penggunaan WhatsApp-nya, mindset awal di WhatsApp-nya. Karena ya WhatsApp ini seperti yang sering saya bilang, yang sering saya ingatkan, ya tadi ujung tombak, bukan ujung tombak sih lebih tepatnya. Ya siapa sih yang tidak install WhatsApp di era sekarang ini ya? Kayak gitu. Terus yang menghubungkan secara personal konsumen dengan kita sejauh ini yang saya tahu ya menggunakan WhatsApp gitu untuk komunikasi, ngejaga konsumen, hubungan konsumen gitu. Tapi kalau konsumen itu maaf ya ke BC ke dan lain sebagainya, nah itu tuh jadi pertimbangan kayak gitu. Salah mengolah di sininya pun ya bisa fatal gitu. Nah WhatsApp sekali lagi jaga betul-betul jaga database, orang udah trust gitu, orang udah percaya sama kita, orang udah deket sama kita. Ibaratnya ketika kita jualan apa aja nih di WhatsApp, ya alhamdulillah, insya Allah pasti laku karena orang itu udah tahu siapa kita, udah kenal kita, udah deket kita secara personal gitu. Terus yang paling penting di WhatsApp ini rutin untuk perbanyak kontak. Bayangkan ketika teman-teman punya 1000 nomor atau 1 juta nomor. 1 juta nomor itu udah saling simpan kontak, hubungannya udah terjaga, engagement-nya sudah terjaga sama teman-teman. Status yang lihat status WhatsApp teman-teman itu bisa sampai jutaan juga. Kira-kira jualan apa aja di WhatsApp ketika yang lihatnya itu lebih dari 1 juta orang, ada yang beli apa enggak? Kayak gitu. Nah, jadi betul-betul ini yang harus dijaga, ini yang harus diperhatikan. Fokus kita ketika kita menggunakan WhatsApp marketing terus rutin perbanyak data baru, leads baru. Kayak gitu. Agar kenapa? Semakin banyak orang yang simpan nomor kita. Nah, dengan kita rutin, ketika nomor kita udah banyak yang simpan, kita udah banyak jaga hubungan dengan kontak-kontak kita, udah terjalin kepercayaan karena orang itu beli bukan karena produknya. Orang itu beli mayoritas ya, berapa dari buku yang saya baca, ya karena trust sama yang jualnya, di samping produknya bagus. Gitu. Nah, ini mindset yang di awal, boleh dipoto, boleh di screenshot. Oke, dilanjut ya. Nah, kenapa WhatsApp? Lagi-lagi kenapa WhatsApp?
Nah, yang pertama promosi nyaris gratis ya. Sekali lagi cuma modal kuota doang ya. Kayak gitu. Beda dengan SMS dan lain sebagainya. Betul-betul nyaris gratis. Nah, yang kedua, ini potensi marketnya sangat besar. Nih, saya tunjukkan datanya. Di dunia chatting, WhatsApp, ini menurut data ya, pada Januari 2021 ya, pengguna chatting terbesar di Indonesia yaitu WhatsApp. Yang paling menariknya, ternyata nggak hanya di Indonesia, di dunia pun sama, pengguna terbesar aplikasi chatting yaitu WhatsApp. Kayak gitu. Dibanding aplikasi chatting yang lainnya ya. WhatsApp itu nomor 1. Ini selisihnya lihat luar biasa ya. Di Indonesia aja jauh nih, mana nih aplikasi chatting, mungkin Messenger ya jauh banget. Oke, mungkin Telegram, mana Telegram? Nggak kelihatan nih Telegram. Oh, ini nih ada nih Telegram. Selisihnya jauh. 28% ke 87,7%. Jauh sekali selisihnya gitu. Jadi memang maupun di Indonesia atau di luar ya, pengguna terbesar aplikasi chatting ya sampai saat ini WhatsApp. Terus potensi open rate-nya besar. Apa ini maksudnya? Potensi pesan kita dibaca itu sangat besar. Beda dengan email, beda dengan aplikasi chatting yang lainnya gitu. Jadi sangat potensial, sangat peluang banget gitu. Nah, yang paling menarik ini, fitur yang selalu terus bertambah, berupgrade. Upgrade terus fiturnya. Fiturnya sangat menunjang untuk kita sebagai pelaku atau pengguna WhatsApp, itu sangat luar biasa gitu kan. Sekarang video call aja udah bisa 30 orang. Satu grup ada 30 orang bisa video call semua. Ini luar biasa gitu. Potensial banget. Nah, maka dari itu ya ini salah satu WhatsApp untuk ngejaga pengguna-penggunanya. Terus fitur yang sekarangnya lagi gitu kan. Di samping yang lainnya lebih sensitif, lebih menjaga personalnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, yang paling penting ini pertemanan betul-betul sangat mudah. Cukup kita saling simpan nomor kontak, udah bisa jadi berteman. Selebihnya kita tinggal ngejaga hubungan pertemanannya itu. Mau semakin dekat atau jauh atau seperti apa, itu yang akan kita pelajari di WhatsApp ini. Mudah kita temenan, tapi seberapa dekat, seberapa jauh, nah itu ada seninya tersendiri di WhatsApp. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang paling penting, data juga ya. Setiap tahunnya ini pengguna WhatsApp luar biasa, terus tumbuh, terus meningkat. Dari mulai 2017 apalagi ya, 2017, 2018, dan paling melonjaknya itu di 2020 itu pengguna WhatsApp-nya. Luar biasa, semakin banyak. Gitu. Nah, yang paling penting ini nih, broadcast yang betul-betul canggih ya menurut saya ya. Saya 1000 nomor, bahkan sekarang alhamdulillah udah sampai 2000-an nomor gitu kan. Sekali broadcast itu ya bisa sampai gitu dalam satu klik gitu. Ini nih canggihnya gitu kan, nggak perlu satu-satu kayak gitu. Nah, betul-betul sangat terbantu. Nah, nanti kalau di WhatsApp bisnis enaknya ada label dan lain sebagainya ya. Label, penggunaan label itu seperti apa nanti dijelaskan, khusus pembahasan WhatsApp bisnis untuk mempermudah broadcast kita. Sekali broadcast bisa ribuan kayak gitu tanpa keblokir ya, karena memang ini udah disediakan sama WhatsApp. Oke, izin lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas, yang akan kita kupas, yaitu kesalahan apa sih, kesalahan-kesalahan terbesar pengguna WhatsApp marketing. Ini poinnya nih, kesalahan terbesar pengguna WhatsApp marketing. Oke, kita bahas yang pertama ya. Nah, yang pertama ini,
kesalahan terbesar pengguna WhatsApp marketing itu nomor bisnis dan nomor pribadi itu disatukan. Kayak gitu. Kenapa disatukan? Kesannya itu gak mau ribet, ya kan? Pasti kan? Satu bisnis aja, satu kontak aja. Nah, di sini yang menurut saya itu menjadi kesalahan fatal. Kenapa kesalahan fatal? Kita nggak tahu nih nomor kita kapan tiba-tiba diblokir, seperti nomor kantor, nomor admin ya. Kebetulan saya sendiri ya yang pegang ya, nomor Patih. Itu 2 hari, 2 kali berturut-turut diblokir. Itu tiba-tiba tanpa sepengetahuan saya. Kayak gitu. Walaupun ya WhatsApp-nya nggak digunakan. Kayak gitu. Nah, coba bayangkan. Kalau ibu, bapak WhatsApp-nya cuma 1, itu pun nomor bisnis. Bisa lagi jam langsung bisa anak kembarnya Itu namanya. pun nomor bisnis. Itu udah gimana rasanya gitu kan. Udah puluhan ribu, closing itu sehari udah jutaan ya. Cuma di WA doang gitu. Tiba-tiba 1 hari itu nomor kita tiba-tiba keblokir. Nah, kira-kira gimana tuh rasanya tuh? Udah sehari itu bisa sampai jutaan gitu kan, closingan. Dan hari itu WhatsApp-nya itu nomornya itu keblokir. Yang udah nyimpan nomor kita udah puluhan ribu gitu. Nah, apa iya kita harus mulai dari awal lagi gitu kan? Nah, maka dari itu untuk pengguna WhatsApp khususnya yang punya bisnis, saya sarankan minimal teman-teman itu pakai 2 WhatsApp. 1 WhatsApp bisnis, 1 WhatsApp personal. WhatsApp bisnis ya memang peruntukannya untuk teman-teman ya bisnis, mau teman-teman bangun branding bisnisnya teman-teman. WhatsApp personal ya buat keluarga yang memang kita enggak peruntukan untuk bisnis gitu. Bisa juga yang WhatsApp personal itu untuk backup. Kayak gitu. Ketika WhatsApp yang satunya lagi kita tiba-tiba mungkin dihack, mungkin ada yang tiba-tiba keblokir. Nah, minimal ada cadangan, bukan cadangan ya. Ada WhatsApp satu lagi yang memang peruntukannya untuk personal dan untuk backup. Kayak gitu. Jadi saya sarankan gitu kan, minimal kalau bisa 2 aja WhatsApp-nya. Walaupun teman-teman nggak tahu cara penggunaannya, minimal 2 aja WhatsApp-nya. Kayak gitu. Untuk cara pengolahannya lebih detail, WhatsApp bisnis gimana cara maintenance-nya, WhatsApp bisnisnya, WhatsApp pribadi gimana maintenance-nya, nanti akan dijelaskan di tanggal 4 di kelas WhatsApp marketingnya yang full day itu ya. Kita lanjut ya. Berikutnya, nah ini spamming, ya langsung jualan, broadcast ya ini nih yang paling umum ya gitu kan, yang biasanya baru-baru dapat informasi, baru-baru belajar WhatsApp. Dulu juga saya sama gitu kan, spamming blast buat WhatsAppan, pasukan berani mati. Ya, kalau WhatsApp-nya banyak dan memang khusus untuk spam, ya mungkin itu beda cerita ya. Kayak gitu. Ini WhatsApp pribadi atau WhatsApp bisnisnya dipakai spam. Ini yang keliru. Gitu. Ini yang keliru. Karena kenapa ya? Nanti WhatsApp teman-teman ya bisa diblokir. Bisa di-ban. Terus yang paling parahnya ya citra kepada si penerima pesannya itu yang saya pelajari ya kurang baik gitu. Makanya sekarang juga saya agak sedikit rubah-rubah pola untuk nomor admin yang Pati Group ini ya. Kayak gitu. Nah, ini nih yang harus dihindari. Terus nih yang paling fatal itu ini. Yang paling banyak dilakukan. Mengirim pesan ke hasil nomor yang hasil
nomor yang subscribe itu apa sih? Yang ngambil, misalkan masuk ke grup. Oke, dikirim langsung, dijualin langsung. Oke, kalau bukan WhatsApp, memang tujuan satu WhatsApp-nya itu di KPI-nya itu memang untuk penyebaran promosinya aja is okay. Gak jadi masalah. Ini kebanyakan di kita, kebanyakan saya juga terima gitu kan. Ini WhatsApp-nya pribadi atau WhatsApp bisnisnya gitu kan. Yang cuma punya satu-satunya WhatsApp, bahkan mungkin punya 2 WhatsApp gitu kan. Yang satu pribadi, yang satu WhatsApp bisnis. Meskipun belum tahu cara penggunaannya seperti apa. WhatsApp bisnis seperti apa, WhatsApp buat pribadi itu seperti apa gitu kan. Tapi dipakai masuk ke grup-grup, join gitu kan. Udah join langsung di broadcast, langsung dijualin gitu. Nah, ini nih yang rentan. Sama, ini juga penyebab akan diblokirnya nomor teman-teman. Yang saya nggak melakukan ini aja, nomor tiba-tiba diblokir. Apa pengetahuan saya ya. Kayak gitu. Apalagi yang ini yang rentan-rentan keblokir. Kayak gitu. Ini kenapa sih diblokir nih? Ada 2 sumber penyebab diblokir. Nah, diblokir yang pertama, diblokir oleh penerima pesan. Diblokir ya. Yang paling ampuh itu laporkan lalu blokir. Itu biasanya kalau sekarang itu di kuantitinya diperkecil gitu. Semakin banyak yang ngeblokir, apalagi kasih laporan spam, blokir udah, itu nomornya gak akan lama. Kayak gitu. Nah, ini yang paling fatal, makanya kenapa habis nomor, habis masuk ke grup-grup, diambil nomornya langsung dijualin, tuh ada treatmentnya tersendiri. Memang kemarin ya, iya waktu ngabari kemarin, ngambil nomor grup dan lain sebagainya. Iya, tapi ada treatment berikutnya. Udah ngambil nomor grup itu bukan langsung dijualin gitu. Kayak gitu, ada treatmentnya. Yang mungkin ya akan dibahas detail di nanti ya di acara tanggal 4 Desember. Yaitu tanggal 4 Desember itu seharian full tuh dibahas tuntas. Ada 45 materi. Sejauh ini mungkin ya terlengkap mungkin ya materi WhatsApp ya. Yang saya tahu ya, yang saya riset juga ya. Kayak gitu. Terus nih yang paling unik, ya ini ada diblokir oleh robot atau oleh pihak WhatsApp-nya sendiri gitu. Nah ini mungkin nggak tahu tuh yang saya tiba-tiba diblokir itu karena apa gitu. Ya mungkin robotnya yang error atau sistemnya yang error atau seperti apa saya kurang tahu gitu kan. Atau ada yang hack dan seperti apa saya nggak tahu gitu kan. Tapi memang ada beberapa keanehan gitu yang tiba-tiba diblok. Tapi alhamdulillah kebetulan WhatsApp-nya sudah betul-betul aman gitu. Aman di sini itu nggak akan bisa orang itu ya masuk gitu. Karena kita udah verifikasi dua rangkap, udah dikasih PIN, udah itulah. Jadi yang tahu akses detail di WhatsApp ini ya memang saya gitu kan di nomor admin gitu. Jadi walaupun ada yang bajak, ada yang hack WhatsApp ini nggak akan bisa tembus karena kenapa ya? Pertama ada verifikasi 2 rangkapnya, yang kedua ada ini, ada akun atau ada gembok lainnya gitu kan, ada sandi masukin apa, masukin itu gitu kan. Ya itu untuk keamanan gitu. Karena ya alhamdulillah gitu kan. Jadi salah satu sumber transaksi, sumber penghasilan ya kalau di nomor admin ya di nomor admin itu gitu. Nah, nanti akan kita bongkar ya. Terus apa aja sih penyebab kita diblokir? Nah, ini penyebab nomor-nomor diblokir. Yang pertama, konten mengganggu. Itu. Makanya tadi betul-betul diperhatikan konten-kontennya. Konten mengganggu itu bisa kemungkinan diblokir. Oke ya. Oke, bentar. Saya stop screen dulu. Oke. Sekali lagi konten mengganggu. Terus mengirim broadcast terlalu sering.
itu bisa diblokir juga. Mengirim pesan spam. Tahu kan spam kayak gimana? Itu nih yang penyebab-penyebab nomor kita diblokir. Nah, yang paling penting nih yang biasa gunakan terus apa ini apa itu apa ini kayak gitu. Nah, melakukan aktivitas-aktivitas tidak wajar gitu. Nah, ini bisa penyebab nomor kita diblokir. Jadi memang betul-betul WhatsApp ini menjaga kenyamanan dan keamanan si penggunanya. Betul-betul privasinya itu dijaga gitu. Adanya laporan dari penerima pesan gitu. Tadi yang dilaporkan itu ya. Nah, ini bisa salah satu penyebab nomor Anda diblokir. Makanya betul-betul harus diperhatikan. Gitu. Oke. Paham ya? Udah di screenshot, udah dicatat. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini yang paling penting nih. Khususnya di WhatsApp marketing ya. Tidak ada KPI di WhatsApp marketing. KPI itu apa sih? Ini saya bocorkan, saya kasih tahu. Ini yang paling penting. Nah, ini KPI ini teknik membuat apa? KPI itu apa? Key Performer Indicator. Jadi di sini indikator-indikator apa aja nih yang harus dilakukan di WhatsApp marketing. Ini nih poin yang paling penting yang memang harus diperhatikan. Kayak gitu. Oke ya, nanti boleh tanya jawab ya setelah materi ini selesai. Silahkan tanya jawab apa aja yang ingin ditanyakan. Insya Allah yang bisa saya jawab, pasti saya jawab. Oke lanjut ya, cara membuat KPI-nya itu seperti apa? Ini simple. Syarat menyusun KPI yang pertama ada sasaran, ada target yang jelas. Saya punya 50 WhatsApp dulu ya, WhatsApp pasukan berani mati. Ya semuanya udah punya KPI-nya, udah fungsinya masing-masing. Oke, yang ini fungsinya broadcast, ya broadcast KPI-nya. Pokoknya mati 1 tumbuh 1000, ya itu KPI-nya gitu, 50 WhatsApp gitu. Nah, ini KPI yang paling penting. Oke, WhatsApp ini khusus untuk admin, ya treatment admin itu seperti apa? WhatsApp ini khusus CRM, treatment CRM itu seperti apa? Nah, ini yang betul-betul harus diperhatikan. Ya, terus yang berikutnya ada dapat diukur kayak gitu, interaksinya apa itu wajib. Kita harus ada ukuran atau takaran interaksinya. Kalau interaksi, kalau untuk edukasi ada ukuran edukasinya. Nanti saya kasih juga ya di slide terakhir ya, menyusun KPI dengan teknik funneling, KPI edukasi dan lain sebagainya. Tapi ini syarat menyusun KPI itu harus clear dulu di sininya. Adanya perbandingan dengan periode sebelumnya. Makanya jangan heran ya ilmunya ya terus tumbuh, terus update, setiap orang ya pasti berbeda gitu. Karena KPI-nya pun berbeda-beda gitu. Jadi ya esensi hidup itu kan selalu menjadi yang terbaik dan terus menjadi yang terbaik gitu kan. Ya jadi dievaluasi nih. Mungkin yang ini salah dari mananya, salah dari ininya, kita perbaiki gitu. Buktinya sama ada batas waktunya. Nah, ini kurang lebih ini ya cara menyusun KPI, syaratnya itu ada batas waktunya, ada buktinya, perbandingannya. Kayak gitu. Jadi semuanya memang harus diukur. Kayak gitu. Ini sekilas menyusun funneling dengan 3 jenis KPI. Nah, jadi di KPI di WhatsApp itu minimal ya ini ada 3 jenis. 1 KPI interaksi, 2 KPI edukasi, 3 KPI offer atau penawaran. Kayak gitu. Ini indikator-indikatornya. Ya, interaksi, KPI interaksi apa? Pastikan minimal target interaksi itu 80%. Oke, misalkan dari 10.000, 10%, 80%-nya berapa? Gitu. Kalau interaksinya masih di bawah 80%, ada yang salah nih. Harus dievaluasi nih. Mungkin dari sisi kontennya kah? Mungkin dari sisi penawarannya kah?
Mungkin dari sisi cara penyampaiannya kah? Mungkin dari bahasanya kah? Itu harus diperhatikan. Yang kedua, KPI edukasi. Ya artinya nih yang udah menerima interaksinya itu yang udah interaksi dengan kita gitu kan. Kita kasih konten-konten edukasi. Dan dari sisi konten edukasi itu ya minimal memiliki atau yang interest atau yang teredukasinya itu 50% gitu. Jadi minimal yang mendapatkan edukasinya itu 50% lah. Itu udah minimal banget ya. Kayak gitu. Nah, kalau KPI ini dijalankan, ya insya Allah, dalam artian ya bisa sangat maksimal. Kalau masih di bawah ya kita evaluasi, cari tahu di mana. Mungkin target marketnya yang kurang tepat, mungkin kontennya yang kurang tepat, kayak gitu. Nah, berikutnya ke KPI atau penawarannya, kayak gitu. Pastikan minimal gitu targetnya itu 10% dari mulai total edukasinya. Misalkan yang udah teredukasi, udah yang mendapatkan edukasi itu udah 50% gitu kan. Minimal ada 10%-nya itu ya closing, terjadi penawaran. Kayak gitu menuju closing. Nah, ini target-target minimal. Mungkin kalau standar ini menurut teman-teman besar gitu kan, bisa diperkecil. Tapi ya kalau saya pribadi ya dari yang besar aja biar bisa kita kejar. Kalau saya udah bisa ngedukasi, bisa mencapai 50%, ya saya tingkat lagi. Kayak gitu. Nah, itu buat bahan PR evaluasi saya itu di mana nih yang harus ditingkatkan. Fokusnya terus tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik. Gitu. Oke, itu sekilas materinya Kang Fauji ya. Nah, silakan yang ada yang ingin ditanyakan Kang Fauji, ada yang mau disampaikan dulu Kang Fauji? Nah, itu sekilas materinya Kang Fauji. Alhamdulillah kurang 5 menit dari jam 9 Kang Fauji. Siap, Kang Indra nih luar biasa nih, Kang Indra. Luar biasa materi kita pada malam hari ini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman tadi yang sudah mengikuti materi ini, tentunya bisa punya kesempatan ya, teman-teman, untuk bertanya ya. Kang Indra bisa jadikan saya co-host. Oke, siap Kang Fauji. Tadi ya, teman-teman. Jadi menarik banget bahwa ternyata tidak hanya karyawan yang diberikan KPI ya. WhatsApp juga perlu ya, teman-teman, kita tetapkan targetingnya ya, dan lain sebagainya. Karena sesuatu yang bisa kita ukur lah, yang bisa kita atur begitu ya teman, sehingga memang semua harus memiliki ukuran yang proporsional begitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman ini saya akan memberikan informasi yang menarik ya teman-teman, karena insya Allah nanti kita di bulan Desember ini ya teman-teman akan ada kelas beasiswa begitu ya teman-teman. Akan ada kelas beasiswa sehingga ini akan menjadi kesempatan yang baik ya teman-teman buat teman-teman semuanya, karena ini terbatas hanya untuk 10 orang saja ya teman-teman di bulan Desember nanti ya teman-teman. Di bulan Desember nanti ya teman-teman ada di kelas inkubasi dan juga kelas beasiswa ya teman-teman ya. Dan ini terbatas hanya untuk 10 orang ya buat teman-teman. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari nih teman-teman. Ada konsep bisnis properti syariah, ini gratis ya teman-teman. Ini beasiswa gratis, terbatas hanya untuk 10 orang buat yang memang lolos seleksi dan memenuhi kualifikasi begitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan belajar konsep bisnis properti syariah ya, kemudian juga akan tentunya belajar juga mengenai marketing ya, baik itu marketplace, FB, Instagram, WA, kemudian landing page, teknik closing dan lain sebagainya ya. Dan juga nanti akan kita buat levelingnya teman-teman ya. Nanti kalau sudah leveling intermediate, nanti kita akan belajar juga mengenai desain grafis ya, videografis ya, kemudian Photoshop, bahkan sampai dengan kita akan berbicara SOP, KPI untuk level yang paling atas ya teman-teman ya, sampai dengan leadership business owner gitu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Menarik ini beasiswa dan ini bisa didapatkan gratis ya teman-teman, sampai dengan scale up bisnis begitu ya teman-teman. Nanti kita akan lihat persyaratannya. Nah, ini teman-teman kriteria dasarnya ya teman-teman.
kemudian juga kriteria intinya. Nah, ini muslim muslimah ya, teman-teman yang berusia 18 sampai dengan 25 tahun begitu ya, teman-teman. Dan ini khusus yang untuk belum menikah nih, khususon ini teman-teman ya. Terutama untuk jombloan dan jomblowati ya. Daripada galau grogi dan merana ya, mending ikut beasiswa barangkali bisa rezekinya. Dan persyaratan berikutnya teman-teman, muslim muslimah ya, usianya 18 sampai dengan 25 tahun, belum menikah, punya perangkat pendukung ya, laptop dan handphone. Kemudian juga memiliki kendaraan pribadi untuk penunjang operasional dan siap aktif begitu ya teman-teman selama 1 tahun di berbagai kegiatan-kegiatan lapangan kita. Begitu ya teman-teman, bersedia online dan offline begitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa submit dan bisa share informasi ini kepada saudara, teman-teman, atau mungkin adik-adiknya mungkin ya teman-teman yang kiranya bisa memenuhi kualifikasi tersebut, boleh diarahkan untuk mendaftar, dan masih kita buka sampai dengan 8 Desember. Ini gratis ya teman-teman, free begitu ya teman-teman. Nah, ini untuk kegiatan nanti yang langsung akan diisi oleh Mas Indra. Nanti kita akan berbicara mengenai WhatsApp strategi for marketing ya teman-teman ya. Dan ini memang materinya juga sangat lengkap ya. Tadi Kang Indra sempat menyebutkan ada 45 materi ya Kang Indra, tadi sempat disebutkan di awal, kurang lebih yang kita munculkan ya teman-teman di awal mengenai mindset ya, kemudian journey ya, pola mengubah chatting menjadi closing ya. Ada prinsipnya, ini materi-materi yang memang sangat teknis ya, dan juga ada strategikalnya juga begitu ya teman-teman, seperti pola funnelingnya ya, membuat database menjadi customer ya, sehingga tidak menjadi database zombie ya teman-teman ya. Kemudian ini juga ada materinya ya, 45 materi unggulan ya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Indra full 1 harian penuh ya. Kemudian juga nanti model penjelasannya nanti akan kita buat lebih interaktif lagi ya, dan memang kita harapkan semua sudah menyiapkan device-nya masing-masing, terutama laptop ya, karena nanti langsung praktik juga ya Kang Indra ya. Iya betul Kang. Kemudian selain teman-teman nanti juga akan diberikan berbagai bonus yang menarik, plus juga tadi Kang Indra juga menyampaikan ke saya, pendaftar khusus malam hari ini yang tercepat 2 orang nanti akan diberikan sesi khusus untuk coaching langsung dengan Kang Indra ya, di luar sesi ini begitu ya teman-teman. Nanti 2 orang yang mendaftar pada malam hari ini boleh screenshot dan juga japri ke admin atau ketik di kolom komentar begitu ya teman-teman. Hanya untuk 2 orang yang tercepat pada malam hari ini, selain mendapatkan harga khusus, nanti juga akan diberikan satu kesempatan untuk coaching langsung begitu ya teman-teman. Jadi langsung praktek ya, boleh online boleh offline, jadi bebas milih ya. Hanya untuk 2 orang pendaftar tercepat pada malam hari ini ya. Jadi harganya sudah dapat harga spesial, dan juga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan coaching langsung dengan Kang Indra, hanya untuk 2 orang ya teman-teman. Boleh teman-teman screenshot dan juga japri ke nomor kantor, atau teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya, nanti akan kami follow up. Mungkin begitu Kang Indra informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program-program kita yang akan kita laksanakan di beberapa hari ke depan ya Kang Indra, di tanggal 4 Desember. Itu adalah WA marketing, dan juga nanti buat teman-teman juga yang ingin belajar kelas master juga boleh. Insya Allah kita akan mulai juga nanti di pertengahan Desember ya teman-teman, pertengahan Desember, mengenai kelas master Flip Pro ya teman-teman. Jadi kapan lagi teman-teman kita bisa maksimalkan waktu kita, kesempatan kita untuk mengejar peluang ya teman-teman ya, karena tentunya segala sesuatu memang harus kita ikhtiarkan ya, termasuk dalam hal ini adalah kita menguasai ilmu-ilmunya, strategi-strateginya, teknik-tekniknya, agar kita bisa memiliki ilmu sebelum beramal atau sebelum praktek gitu ya teman-teman. Itu saja Kang Indra, terima kasih. Kita bisa lanjut ke sesi diskusi ya Kang Indra ya. Iya betul Kang Fauzi. Siap. Baik, teman-teman mau open mic atau ada yang ingin bertanya? Oh, ini ada dari Mas OJ ya, Kang OJ nih. Maksimal BC berapa orang membernya Kang, dan maksimal 1 hari berapa kali broadcast? Terima kasih. Oke. Bisa langsung dijawab Kang Indra? Bisa Kang. Kalau saya sih biasa, mungkin Kang Fauzi tahu ya, 1000-an ya Kang Fauzi ya. 1000 Betul, bahkan betul. bisa lebih ya. Sampai HP-nya minta ampun.
Kayak gitu. Kalau saya pribadi gitu. Kalau untuk minimal broadcast ya, broadcast di sini, broadcast di pesan siaran ya. Di pesan siaran itu maksimal dari WhatsApp-nya itu 256 dari WhatsApp-nya ya, 256 per satu pesan siaran. Izin saya tampilkan ya. Boleh Kang Fauzi? Aneh share screen ya. Siap. Mm-mm. Silakan Kang. Oke, yang Kang Fauzi di close dulu boleh ya. Bentar. Nih. Saya buka WhatsApp-nya dulu ya, bentar ya. Oke, sok sambil nunggu siapa lagi yang ingin bertanya. Jadi minimal yang disediakan WhatsApp itu kalau kita buat pesan siaran sekali lagi 256 kontak ya. Kalau pengen 1000 gimana ya? Kita buat banyak pesan siarannya. Cuma buat 1 2 3 4 8 pesan siaran udah 1000-an lebih. Gitu. 256 dikali 8. Gitu cara ngitungnya. Ntar ya saya liatin ya. Ini saya konekin dulu ya. Oke, insya Allah untuk WhatsApp marketing ini akan kita buatkan e-course-nya ya. Jadi teman-teman cukup tonton videonya aja gitu kan di rumah. Nah, nanti tinggal ngulang-ngulang lagi aja lewat videonya. Gitu. Jadi walaupun yang kerja gitu kan masih tetap bisa nonton. Oke, saya lihatkan ya WhatsApp saya ya, WhatsApp yang ada di kantor ya. Oke. Kelihatan WhatsApp-nya? Nah, ini ya. Nah, di sini ada label ya. Oke. Ada label. Kelihatan Kang. Kelihatan? Kelihatan Kang Kelihatan. Fauzi? Kantornya yang nggak kelihatan. Hah? Kantornya yang belum kelihatan. Oh, WhatsApp-nya kantornya belum udah kelihatan. kelihatan. Nah, ini nih yang pesan-pesan siaran. Nah, satu pesan siaran ini saya satu label ya. Nah, satu pesan siaran ini 260 nih. 260. Satu pesan siaran. Nah, kalau saya sendiri buat paneling-panelingnya di sini ya. Nanti detailnya ya di WhatsApp. Nah, ini nih 260. 260 ini kan ini kontak ya dijadikan pesan siaran. Gitu. Kalau dijadikan pesan siaran itu udah maksimalnya segitu. Ini kenapa saya dibuat 260, yang lain 255 dan lain sebagainya. Nah, ini saya ukur ini masih simpan nomor, masih nerima atau enggak gitu. Yang di pesan siaran itu lemah, bukan lemahnya sih ya. Kalau orang itu belum simpan nomor kita, pesan kita gak akan nyampe. Karena kenapa? Syarat kita bisa broadcast atau pesan siaran itu harus saling simpan kontak. Gitu. Sampai ini ke data nih, nomor saya yang udah diblokir berapa. Nah, ini itu sebetulnya bukan diblokir ya. Orang yang belum simpan tuh, orang yang belum simpan nomor kita, bukan sebelum simpan sih, lebih tepatnya yang jarang ada interaksinya lah gitu. Nah, kalau yang di sini yang di dalamnya yang suka ada yang ada interaksinya gitu. Nih 1000-an itu ini nih ada di sini 1 2 3 4 lebih lah. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? 1 2 3 4. Lebih dari 1000 ternyata. Hampir 2000 insya Allah sekarang. Dahsyat ya. Sampai Gitu. dibuka sama Kang Indra ya. Gitu. Sok, ada lagi Kang Fauzi yang ingin ditanyakan Kang Fauzi? Ditanyakan boleh open mic. Oke. Kang Agustan sehat, Kang Agustan? Masya Allah, luar biasa beliau. Sehat, alhamdulillah. Makassar gimana? Makassar aman? Luar biasa, Mas. Saya pikir ikut ke Malang. Sibuk, Mas. Banyak sekali kerjaan. Tidak sempat. Kegiatan. Bertabrakan dengan jadwal. Mas Agustan, saya kira Mas Agustan udah nikah ya? Alhamdulillah masih jomblo, Mas. Masya Allah. Oke, buat Doain, Mas, teman-teman ya. ada yang ingin ditanyakan kembali. Ini Mas Fajar. Mas Fajar atau Ibu Rizka, silakan. Oke, boleh. Oke,
Harus pakai laptop. Nah ini Kang pertanyaan menarik, harus pakai laptop apa pakai HP aja? Sebetulnya pakai HP aja juga bisa. Hanya kalau pengen cepat gak perlu install yang lain, itu emang pakai laptop gitu. Tapi tetap nanti saya kasih tahu fiturnya, aplikasinya apa aja yang harus diinstal gitu. Tetap masih bisa ya, walaupun cuma modal HP aja ya. Oh, kalau pesan siaran itu alhamdulillah sejauh ini saya nggak kena ban, Kang. Kalau pesan siaran ya. Mungkin kalau broadcastnya satu-satu pasti kena BC. Kalau broadcastnya satu-satu. Kayak gitu. Kalau pesan siaran, ini saya ceritakannya itu WhatsApp bisnis ya. Kalau di pesan siaran itu, ya alhamdulillah sejauh ini saya aman, Kang. Kayak gitu, Kang. Kalau di pesan siaran ya. Tapi kalau menggunakan tools dan lain sebagainya, itu pasti kena BC. Karena tadi perilaku tidak wajar. Karena ini fitur yang memang disediakan WhatsApp, yaitu memang kodarullahnya seperti itu gitu. Memang fungsi fitur ini untuk itu. Sekali klik itu nyampe ke 500 orang. Karena yang dibaca itu aktivitas-aktivitas yang gak wajar. Kan biasanya menggunakan tools itu, oke, kita ngirim, diimport ke pihak aplikasi pihak ketiga gitu kan. Nanti ngekirimnya otomatis. Nah itu yang kedetek kayak gitu. Jadi yang kedeteknya itu satu-satu tuh nyampenya. Dalam waktu bersamaan lebih dari 10, bahkan terakhir itu 30 aja bisa langsung ke ban gitu dalam waktu kurang dari 5 menit gitu kan. Secara bersamaan gitu. Udah ada perilaku-perilaku gak wajar udah langsung sama robot WhatsApp-nya atau sama pihak WhatsApp-nya diblokir. Beda halnya kita menggunakan fitur yang di WhatsApp-nya itu. Gitu, Kang. Oke, Kang. Siap. Kang Ojon jelas, Kang Ojo. Ojon nih. Ojo ya. OJ. Gitu, Kang. Kemudian ini dari Ibu Rizka, kalau calon buyernya nggak jawab, sebaiknya dikontak setelah berapa hari berikutnya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Gak jawabnya itu karena apa? Kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih. Yeah. Nanti KPI-nya KPI interaksi. Ya kan? Gak jawab karena apa? Ya mungkin gak jawab karena ditanyain transfer, ya bisa gak jawab gitu kan, Kang Fauzi ya. Mungkin karena belum ada uang dan lain sebagainya gitu kan. Makanya dari itu kalau saya pribadi bukan disiasatinya ya. Ya ada akad, form akad, makanya sales script, sales closing itu memang penting gitu. Gitu. Nah, faktanya betul. di lapangan itu nggak ada kayak gitu. Jarang gitu kan. 1 atau 2 lah gitu kan. Sales script-nya disiapkan, sales closing-nya disiapkan. Ya minimal ini aja draft akad ketika orang mau beli itu seperti apa gitu. Oke. Kang Fauzi, gitu Kang Fauzi. Berarti nanti bisa dikonfirmasi dulu lah Ibu Rizka ini. Nggak jawabnya karena apa ya, Kang ya? Bongkar nih, ini keren nih. Kang, Bongkar itu dikit. Kang Roy itu butuh pekerjaan, Kang. Oh. boleh. Ini nih yang keren apa nih? Nih, Roy nih. Mau bisnis yang mana? Mau bisnis yang mana, Kang? Nih kakak, kalau yang saya yang di pre-pro aja nih, yang di kelas. Pasti orang nih, misalkan nih teman-teman sekarang mau dapat harga khususnya kan ya, masukin aja kode vouchernya WM strip nih ya, saya kirim ya. Masukin aja nih kode diskonnya. Nih, yang mau dapat harga khusus ya. WM strip F. Nah, ini kan. Nah, itu kode diskonnya di member areanya. Nanti dimasukin pasti masuk ke saya langsung diminta isi form akad. Jadi udah ketahuan mau transfernya kapan. Benar gak Kang Agustan? Benar gak Kang? Jadi nggak ada lama-lama PHP. Orang jadwalnya udah ada di situ.
Coba ayo langsung praktek aja gak jadi masalah. Intinya Mas, yang paling penting sebenarnya di bisnis itu adalah niat. Iya, Kalau niatnya sudah bagus, dompetnya tebal tuh Mas. iya Iya, iya, gitu. iya, Nah, ya iya. kita siasatinya Bisa, gitu. bisa. Sales-salesnya ya. Terus apalagi nih, ketika orang sudah isi akad, follow up berikutnya seperti apa? Makanya untuk yang kelas nih, ini saya contohkan yang kelas yang kita. Nah, di situ ada form akad, di form akad itu ada tanggal transfernya. Ya tinggal di follow up ketika tanggal transfernya, tanya ada kendala apa gitu. Kalau yang belum isi ininya ya tadi harus bahas detail ya, kenapa sih orang belum beli, orang belum yakin dan lain sebagainya. Itu memang perlu dipahami gitu. Tapi secara fakta sederhananya gitu. Oh, sales page-nya ya. Bentar, saya kirim ya sales page yang WhatsApp-nya ya. Biar sekalian praktek ya. Bentar ya, saya Dahsyat. bentar ya. Nih, sales page-nya ya. Malam ini kita curhat-curhatan kayaknya Kang. Iya. Sok, boleh Kang. Boleh Saya Kang suka Roy, banget Kang Kang. Roy nanti japri ke Kang Indra nih. Sales script sih yang paling penting, persiapan orang udah beli itu gimana gitu. Ini ya. Ini juga Ya, ada pertanyaan Kang Indra nanti bisa ya mungkin boleh Kang dijawab ya. Fauji. Sambil nunggu Kang Fauji. Apa aja Kang Fauji? Yang susah ya nanyanya ya. Siap ini dari Mas Bayu. Mas Bayu masih tergabung nggak? Kalau masih tergabung boleh open mic. Iya. Yang canda ya. Tadi yang Iya. KPI funneling-nya acuannya dari mana? 80%, 50% atau 10%? Apa? Dari Gimana? nomor awal. Betul. Nah, Gimana? Boleh, Gimana Kang Fauji? iya, Bismillah. Tadi sebenarnya mau nanya langsung tadi kan, cuman harus di akhir katanya. Jadi nunggu di akhir Iya. dulu. Nah, Mohon maaf. tadi itu kan ada penentuan KPI ya, kan Betul. ada 8, kalau nggak salah kalau yang interaksi itu 80%, terus yang edukasi yang 50, yang akhir itu 10%. Itu acuannya itu dari nomor awal atau dari yang angka dari funneling sebelumnya. Jadi misalkan 80% dari 1000, 50% dari 1000 atau 50% dari 80%. Atau kayak gimana tuh Kang Indra? Oke, Itu ini aja sih pertanyaan. mantap nih pertanyaannya lagi yang keren-keren ya. Maaf ya, bukannya sombong ya. Kita sharing-sharing aja ya. Maaf sekali lagi. Nah, tadi yang pertanyaan itu pertanyaan bagus dari mana? Dari memulai aktivitas teman-teman. Oke, teman-teman misalkan broadcast nih saya nih 2000 orang. Nah, 80% dari yang di broadcast itu berapa? Kayak gitu. Yang kita broadcast ya, kayak gitu. Nangkep Kang? Nangkep Kang? Iya. Nah, Oke. dari berapa gitu. Di situ yang harus dipahaminya. Terus ke Berarti edukasinya. yang 50%-nya juga yang dari 1000, yang 2000 itu berarti ya? Iya, misalkan udah dari 2000 nih, ada 80%. Nah, yang 80% yang udah interaksi baru kita masuk ke step berikutnya, ke KPI edukasi. Edukasinya itu tadi kita targetkan yang menerima misalkan dari 2000, 80%-nya berapa Kak? Kalau dari 2000? 1600. Nah, yang udah interaksi sama kita baru dikasih konten edukasi. Sebetulnya kalau Akang ikut di kelas WhatsApp marketing nanti ada nih formula ngasih konten BC-nya itu seperti apa. Misalkan contoh masalah, solusi, masalah. Ini formulanya ya. Masalah, solusi, masalah. Oke, BC berikutnya solusi, masalah, solusi. BC pertama solusi, masalah, solusi, masalah. BC kedua solusi, masalah, apa? Udah, solusi masalah. BC berikutnya masih lagi solusi, baru jualan gitu. Nanti ada detailnya di ini konten solusi masalah-masalah itu kayak gimana. Itu nanti di kelasnya ya Kang ya. Ini udah saya share Kang Fauji ya untuk linknya ya. Kayak gitu Kang.
Nah, ajakan supaya nge-save nomor kita gimana? Ini keren nih. Ngajakannya gimana? Ya kasih lead magnet gitu. Lead magnet itu apa ya? Salah satunya gimana caranya orang itu mau simpan nomor kita dengan dikasih e-book, kasih produk-produk gratis tanpa teman-teman sadari gitu kan. Teman-teman mau menyimpan nomor admin karena teman-teman mau ikut kelas Zoom ini kan. Kayak gitu. Ini salah satunya. Jadi kita ngasih gitu, ngasih lead magnet. Ngasih sesuatu yang memang betul-betul bisa bermanfaat buat orang itu. Gitu, Kang. Siapa nih? Kang Holiso ya? Gitu. Kang Poji ada lagi, Kang Poji, pertanyaannya Kang Poji. Kang Poji. Apa harus Siap, scroll dulu nih? Ada lagi? Kang Indra. Silakan teman-teman. Tadi memang menarik banget ya. Apa namanya? Akan supaya nge-save gitu ya. Jadi memang semua ada ilmunya ya, Kang Indra, ada strateginya ya. Termasuk juga dalam kita membangun interaksi itu ya. Memang tidak sifatnya kita brutal gitu ya, Kang Indra ya. Betul. Tanpa ada target. Termasuk juga kita juga harus cukup kreatif ya dalam membuat supaya database kita juga mau menyimpan nomor kita begitu ya teman-teman. Betul. Oke, mungkin begitu Kang Indra, karena sudah jam 9:18, mungkin kasihan Mas Agustan mungkin sudah jam 10 itu di Makassar ya. Kalau ilmu Mas biar sampai pagi Mas. Masya Allah. Luar biasa. Dahsyat ya. Intinya nanti kita akan kupas tuntas lagi ya teman-teman nanti di kelasnya bareng Kang Indra. Jadi nanti kelasnya bukan 1 jam 2 jam ya, tapi full seharian nanti ya teman-teman. Jadi memang kelas teori dan juga praktik begitu ya teman-teman, nanti di tanggal 4 Desember ya Kang Indra ya. Ya, kelas teknis Kang Pauji, kelas teknis bukan kelas teori. Siap. Kelas teknis ya. Iya. Praktek. Iya. Kang Indra. Mungkin ada closing statement Kang Indra sebelum kita akhiri. Oke, kalau dari saya sih ya hidup itu, bisnis itu sama seperti kita hidup, nikmatin prosesnya dan terus memperbaiki prosesnya gitu. Gitu aja sih Kang Pauji. Terus menjadi yang lebih baik lah. Gitu Kang Pauji. Oke Kang Pauji. Siap, Kang Indra luar biasa ya. Terus melakukan proses ya dan berusaha lebih baik. Baik lagi. Terima kasih Kang Indra dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali. Foto bersama Kang. Aduh. Iya, Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di bentar Mas berikutnya atau nanti kabari ya. Siap. Nanti boleh juga request materi ya teman-teman, kira-kira minggu depan kita mau bahas apa. Gitu. Atau teman-teman yang ingin sharing juga boleh jadi narasumber ya Kang Indra ya. Iya. Ya Kang Pauji, foto bareng Kang Pauji. Siap. Silakan di screenshot Kang Indra. Siap. Siap. 1, 2, 3. Senyumnya mana? Udah. Oh. Iya, siap. Asal jangan kayak gini Mas ya. Siap, udah. Oke Kang Pauji, dilanjut. Oke, teman-teman. Syukron Kang, jazakumullah khair. Sehat-sehat selalu. Jangan bosan bagi-bagi ilmunya. Semoga sembuh Kang Indra. Sebenarnya belum begitu fit nih malam hari ini. Mudah-mudahan besok lebih fit lagi. Terima kasih, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya bila mana ada salah-salah kata. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman ya. Iya, siap Kang Pauji. Yuk, makasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.